Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan tentang membaca Al-Quran merupakan zikir yang paling utama. Dalam kitab Al-Azkar, Al-Imam An-Nawawi berkata, ketahuilah bahwa membaca Al-Quran adalah zikir yang paling utama dan zikir yang paling dianjurkan. Maka seyogyanya kita senantiasa dan mudawamah membaca Al-Quran. Jangan sampai terlewatkan satu hari atau satu malam tanpa membaca Al-Quran. Kesunatan dan keafdoliyahan membaca Al-Quran ini bisa hasil meskipun membaca satu ayat. Sehingga ada sebagian ulama yang mewasiatkan kepada santri-santrinya untuk membaca Al-Quran meskipun satu ayat, untuk membaca Al-Quran setiap hari meskipun cuma satu ayat. Hadis riwayat sahabat Ibnu Abbas, beliau berkata bahwasanya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi aku mengatakan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dinyatakan sebagai hadis yang sahih. Sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah berkata bahwa membaca Al-Quran dalam keadaan sholat, di mana sholat itu dilakukan dengan berdiri, maka setiap hurufnya bernilaikan 100 kebaikan. Apabila Al-Quran dibaca di dalam sholat dengan keadaan sholat duduk, maka bagi setiap hurufnya mendapatkan 50 kebaikan. Adapun orang yang baca Al-Quran di luar sholat dan dalam keadaan suci, maka satu hurufnya itu mendapatkan 25 kebaikan. Sedangkan apabila orang membaca Al-Quran di luar sholat dalam keadaan berhadas atau tidak dalam keadaan punya wudu, maka satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Dan dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa ahlul Quran hum ahlullah wa khosotuh. Ahli Al-Quran adalah ahlullah, keluarga Allah, wa khosotuh, dan orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta dalam hadis yang lain Nabi juga menjelaskan, barang siapa menjadikan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran akan menuntut ia sampai dengan masuk ke surga. Dan barang siapa menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, maka Al-Quran akan mendorong ia masuk ke dalam api neraka. Al-Hadis. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa segala sesuatu ada hukuman, sedangkan hukumnya orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apabila dia terputus dari berzikir kepadanya. Cukuplah itu sebagai uqubah atau hukuman bagi orang yang al-arif billah, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala ia terputus dari mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu ada yang mengatakan bahwa ketika zikir itu sudah menetap di dalam hati, maka setiap kali setan mendekat kepada orang tersebut, setan itu akan semaput, akan tidak sadarkan diri. Sebagaimana seseorang ketika kerasukan setan, orang ini pun akan semaput. Begitu pula setan ketika mendekat kepada seseorang yang dalam hati telah menetap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, setan ini pun akan semaput hingga kemudian setan-setan atau jin-jin yang lain berkumpul dan sama bertanya, ini orang kenapa? Ini jin ini kenapa? Jin ini kenapa? Lalu dijawab bahwa jin ini kemanusiaan. Jadi kalau manusia ada yang kejinan, ternyata jin juga ada yang kemanusiaan. Itulah sekilas tentang keutamaan membaca Al-Quran sebagai zikir yang terutama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kita bisa mudawamah membaca Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.